Selamat malam, bertemu lagi kita di channel Kompetensi Hidup. Pada sesi ini kembali lagi kita bertemu dengan Pak Prihadi Sugeng Dalu. Dan kita senantiasa menantikan apa-apa yang nanti akan dipejangkan untuk kemudian menjadi bahan kita untuk menguatkan kompetensi hidup kita. Tapi saya pun juga belum tahu apa yang mau beliau sampaikan, tapi tentu ini adalah lanjutan dari apa-apa yang sebelumnya kita sudah dapatkan. Kalau begitu monggo Pak Pri, ada pembukaan prolog seperti apa yang mau disampaikan supaya memicu kembali kesadaran kita. Selamat malam bagi penonton semuanya. Di sini mungkin saya hanya memberikan tentang bagaimana si jiwa-jiwa yang tenang ini ataupun ruh yang sudah menambahkan cahaya ruhnya, dia pasti akan memancarkan sesuatu hal yang nyata dan akan dibuktikan di dalam kehidupannya. Dan cahaya-cahaya itu mungkin pancaran-pancaran ataupun pancaran itu pun dihasilkan dari dalam tubuhnya sendiri. Jadi pancaran ini hanya sebagai lambang kata arti kata. Jadi sesungguhnya pancaran itu berbentuk di dalam sifat dan pembuktian di dalam kreasinya, perbuatannya ataupun di kenyataan alam nyata ini. Itu mungkin cahayanya itu. Ya, ini memang tapi satu hal yang mungkin bagi kebanyakan kita itu sudah mendengar cahaya-cahaya itu, tetapi saya tadi baru mendengar satu hal yang bahwa itu adalah manifestasi atau perwujudan dari sifat. Ya, sifat ruh. Sifat ruh. Nah, sekarang bagaimana beda antara keduanya, Pak? Antara yang wujud ini dengan sifat itu sendiri. Nah, hubungannya Pak Pri sudah sampai jelas. Tidak bisa dikatakan ataupun menyekutukan di antara keduanya itu. Salah satu di antara keduanya itu tidak boleh memilih salah satunya, karena nanti akan ada bukti nyata di dalam karya-karya yang ditunjukkan. Itulah cahaya ruh. Kan itu ibarat kata ruh itu mencari sesuatu yang tidak diketahui oleh makhluk, terus dibawanya kembali ke alam kenyataan, dinyatakan di dalam kehidupan. Jadi kebaikan-kebaikan itu akan muncul di dalam sifat ataupun ilmu. Itu tadi. Sifat hanya melambangkan sesuatu perbuatan, tapi perbuatan ini mengarahkan kepada perwujudan atau tidak. Gitu. Iya. Jadi tidak mensekutukan itu artinya bahwa alur ini, proses pranatan ini tadi itu harus bisa itu kenyataan. Nah, dibawa di dalam kenyataan. Dibawa dalam kenyataan. Makanya ilmu ruh itu adalah ilmu kebatinan. Ilmu kebatinan yang bisa membaca sesuatu yang tidak bisa dibaca oleh orang awam. Iya. Itu mungkin lah karya-karya yang berbeda dengan karya-karya yang dihasilkan oleh orang lain. Iya. Dikreasikan, diwujudkan. Itu kan karya dari sebuah pemahaman dari alam kebatinan dinampakkan. Kalau sebuah ilmu keyakinan atau kebatinan yang dipelajari oleh seseorang itu belum bisa mewujudkan, berarti masih zong, masih dalam pencarian. Ya. Makanya apakah yang dicari oleh orang-orang dahulu dalam pertapaannya itu
Ya, otomatis mendapatkan suatu hidayah ataupun karunia yang bisa bermanfaat untuk manusia yang lain. Itulah cahaya roh, berkomunikasi antara roh dengan roh. Betul. Sehingga antara roh dan roh ini tadi bisa, si roh yang wujud ini tadi bisa mengkreasikan ataupun membuktikan di dalam kehidupannya. Tentulah sebuah karya yang bisa untuk menolong tubuhnya manusia. Nah, seperti itulah. Makanya dikatakan tidak semua orang bisa membaca. Itu Kan yang kena tinulis nanging iso diwaca gitu loh. Itu kalau belum sampai pada titik pemahaman yang betul ya, hanya zong. Hanya kebatinan saja. Hanya kebatinan saja. Tanpa menghasilkan suatu karya yang bisa membuktikan bahwa adanya yang memberi wangsit ataupun petunjuk ini tadi. Lalu tentang banyaknya perwujudan yang bisa dilihat antar para manusia ini, perlukah kita membedakannya mana-mana yang produk dari wangsit, mana yang tidak usah. Tidak usah ya. Tidak usah. Kita nggak usah membedakan antara produk dari wangsit atau tidak. Nanti di situ akan membawa bukti yang nyata, inilah yang akan dicatat oleh alam. Itu bukan masalah itu baik atau buruk, tapi kenyataannya yang diketahui, kenyataannya atas kreasi dari olah pikir yang ditemukan oleh otak pikiran manusia. Sains akan menjadikan sains. Kalau begitu menemukan artinya alur yang Pak Bri sampaikan tadi juga seiring dengan para pencari yang sedang mencari mengenal dirinya dan seterusnya, ini akan menjadi seperti gayung bersambut. Itu gayung bersambut, mungkin ibarat Pak Martin seperti bergayung bersambut. Menerima suatu pencerahan yang bisa membangkitkan ruhnya untuk supaya memahami apa yang dihadapinya, apa yang dikeluh kesahkan dari dalam dirinya. Itulah kebangkitan ruh. Seperti itu. Kecerdasan. Kebangkitan ruh itu akan menimbulkan suatu kecerdasan. Pertama untuk diri sendiri dulu. Nah, di situ mungkin wacananya seperti itu. Itulah dikatakan cahaya ruh. Gitu. Baik, ini menjadi semacam penghubung ya antara yang kemarin konten sudah kita dengar sendiri dari pelaku yang lain, sekarang dari Pak Bri memberikan penjelasan. Ini semoga akan menjadi sebuah menemukan titik temu di tiap-tiap diri. Kemudian kita juga harus mengerti bahwa seperti kemarin Pak Martin juga mencatat bahwa dia memerlukan sebuah petunjuk dari yang mengerti itu tadi, kan begitu ya. Itulah kecerdasan untuk mengenali dirinya. Pada saat mungkin kepada Tuhan sudah, ya kepada yang nyata ini tadi, sifatnya Tuhan secara nyata ini tadi, kekudusan yang nyata ini. Gitu. Makanya alam kudus itu bisa menyelamatkan tubuhnya manusia. Itu ibarat kata bangkit dengan keadaan dan jiwa yang baru. Seperti itu mungkin kalimatnya. Itu. Baik, ini nanti kita akan menampilkan juga bagaimana proses selanjutnya dari bagaimana Pak Martin itu menemukan kesembuhannya dengan perwujudan dari yang Pak Bri ini, ruh yang sadar dan diberikan kepada yang membutuhkan. Karena kalau kita memberikan pada yang tidak membutuhkan, ya ibarat kata tidak dikelola betul di dalam tubuh. Begitu ya. Karena semuanya itu tergantung dari apa yang diyakini di dalam ruh itu. Yang meyakini ruh tubuh itu tinggal menerima saja. Itulah cahaya ruh, katakan. Hasil daripada sebuah penyakit apabila saya menyembuhkan, ya ruh itu yang menyembuhkan.
Kalau Saya sudah latihan, ya. kalau sudah sembuh berarti bangkit dengan keadaan dan jiwa yang baru. Ini baru di dunia. Iya, iya. Baru di dunia itu berkata. Kan ada dua fungsi di dalam kalimat itu tadi. Bangkit dengan keadaan dan jiwa yang baru ini ada dua fungsi. Fungsi yang ada di dunia dan fungsi yang setelah kita. Baik, ya. Nah, kita akan bawa sampai ke Mm-mm. kehidupan yang selanjutnya. Nah, gitu. Sebaliknya juga ramuan ataupun obat itu tidak bisa tidak bisa diberikan pada yang mati, ya Pak. Ya jelas. Manfaat apa yang bisa dia dapat? Ya jelas. Makanya saya katakan kalimat apapun jangan sentimental dong. Kalau itu ada ilmunya. Iya, iya. Yang penting ilmunya, bukan masalah sentimentalnya tentang kalimat. Ataupun itu perkataan yang harus kita pelajari dan kita ambil ilmunya. Kalimat apapun. Iya. Jangan mengatakan itu dari golongan lain atau loh. Semua itu adalah ilmu pengetahuan untuk membangkitkan kesadaran ruhnya manusia. Makanya kalau saya tidak terhubung dengan golongan-golongan, tapi saya netralitas dengan ilmu pengetahuan kesehatan. Iya. Nah, seperti itu. Dan kemudian apa yang Pak Pri pedarkan itu kemudian saya terima dan kemudian saya juga pergunakan di dalam tugas-tugas sebagai dokter. Ya jelas. Berarti itulah kan, cahaya ruh seorang dokter. Begitu ya. Cahaya ruh seorang dokter. Nah, di situ seorang dokter sebagai penolong ataupun membantu si pasien, berarti kan yang menyembuhkan bukan dokternya. Iya. Nah, gitu loh Iya, maksud iya. kata itu. Iya, Ya kreasinya ini tadi. Kreasi dari seorang kreator yang mencipta ini tadi, gitu loh. Ibarat kata membuat suatu alat penyembuh itu seperti itu. Itulah cipta. Cipta. Iya. Dari suatu pengetahuan-pengetahuan yang telah dibawa oleh Roh Kudus ataupun kekudusan Tuhan ini tadi. Gitu. Sebetulnya ini juga barangkali akan menjawab, ada teman yang sampai menemui saya untuk mencari tahu apa sebetulnya yang kau cari itu. Barangkali ini dari pedaran langsung dari Pak Priyadi ini kan ada sebuah dibukakan gitu loh. Anunya tuh apa sebetulnya dimaksud. Jadi itu. Orang sakit itu bukan hanya membutuhkan obat, tapi membutuhkan pencerahan di dalam ilmu pengetahuan bagaimana menjaga tubuh. Ya, ya. Ini saya bukan seorang apa-apa loh, saya hanya seorang meneliti apapun yang saya temukan loh, di dalam kehidupan ini. Karena saya didik untuk menjadi seorang peneliti, apapun. Ya, bahkan seorang Pak Martin itu juga dia meneliti sendiri sampai dia kemudian mengecek gulanya sendiri, bahkan nanti di konten tentang batu ginjalnya itu dia juga meneliti bagaimana proses dari ramuan itu bekerja gitu Pak Pri. Dia sampai membuat satu penelitian, saya kalau pas sakit ini kencingnya seperti ini, kalau pas tidak sakit bersih. Berarti pas sakit itu ternyata saya sedang memproses untuk pengeluaran dari di batu ginjal ini tadi. Nah, seperti itu. Ya. Berarti artinya obat itu diberikan kepada yang hidup, ya yang penerima ramuan atau obat itu harus hidup juga ya. Hidup apanya? Hidup itu sebagai apa ya? Dia ada semangat untuk menghidupkan tubuhnya enggak? Oh iya. Ada semangat enggak untuk menerima dari seorang pencerah itu untuk menyemangati si penyakitnya itu bisa ibarat kata menghilang gitu. Iya. Mau kembali atau tidak jangan diurus dulu, yang penting menghilangkan dulu. Oh begitu ya. Menghilangkan dulu, tapi dengan otoritas yang dimiliki oleh tubuh. Namanya penyakit loh, datang dan pergi. Kapan waktunya kita tidak tahu. Karena bangkitnya dari diri kita sendiri, dari pikiran dan hati kita juga. Penyakit itu. Maksudnya bagaimana ini Pak? Nah, virus itu kan mungkin ada orang yang pikirannya terlalu tegang. Iya. Dia bisa stres. Nah, itu virus pikiran. Tuh. Iya. Tuh. Di situ virusnya tubuh apabila dia makan berlebihan. Dia jadi tubuh juga stres bagaimana menaruh makanan-makanan yang berlebihan di dalam tubuh ini. Gitu. Maka hidup itu pilihan. Pak Martin benar itu. Iya.
Itu kebenaran. Kalau benar ya katakan benar. Jangan dibilang salah. Nah, sekarang kan mungkin ada yang orang mengatakan, kenapa itu disebut virus? Nah, apakah secara hakikat, Tubuh kita ini loh, tubuh yang dengan segala karakternya itu bukankah itu juga kalau bukan virus, kenapa bisa busuk? Iya, iya. Nah, ini jujur-jujuran aja. Kalau tubuh manusia ini bukan terbentuk dari virus, kenapa bisa busuk? Iya. Nah, pada saat sirup memberi kehidupan, lah sirup ini menjaga dari virus-virus itu, mengeluarkan virus-virus itu. Bagaimana caranya sirup ini mengeluarkan virus? Ya, yang hidup ini tadi membawa perwujudan ilmu pengetahuan. Iya, iya. Itu mencari penelitian sebagai apa ya? Menyolusi suatu masalah di dalam tubuhnya manusia, apapun bentuknya. Itulah dikatakan keselamatan tubuh. Masalah pikiran itu bisa diselesaikan dengan kerohanian. Itu. Dan mungkin dengan kerohanian ini kita semakin mendalami tentang ruh ini tadi untuk menjaga tubuh. Iya. Kan seperti itu. Jadi itu kalau begitu stres itu bisa juga semacam apa namanya kesempatan bagi roh untuk mengelola bagaimana dia dan bersama. Disitulah munculnya suatu virus-virus yang pada saat pikiran tegang itu virus masuk karena kondisi tubuh melemah. Itu psikologinya tentang kesehatan. Tuh. Tapi pada saat pikiran terlalu tegang, dia masuk sedikit, ataupun mungkin secara dipaksa lewat nyamuk. Iya. Tuh. Ya mungkin kalau ilustrasinya kalau rumah ya, yang punya rumah lagi nggak konsen, nah malah maling masuk ya bisa. Ya, bisa. Ataupun mungkin rumahnya tidak rapat, penjagaannya tidak rapat. Rumah itu. Nah, saya ingin penjelasan lagi tentang stres dikelola secara kerohanian. Kemudian proses menerima perwujudan yang disebut ramuan atau obat ini, kemudian juga akan memproses di dalam dirinya. Ini bagaimana bedanya, Pak? Antara pengelolaan stres dengan kerohaniannya. Ya jelas begini. Dengan perwujudan. Pencerahan terhadap pengetahuan yang tidak diketahui oleh si yang bersangkutan ataupun yang sakit. Dengan ilmu pengetahuan, mungkin bisa sirupnya bisa semangat untuk mempertahankan tubuhnya supaya ini bisa bertahan hidup. Tuh. Ya, ini kalau di dalam ilmu kedokteran kan sebuah pengobatan yang holistik gitu ya. Dari berbagai aspek dikelola gitu ya. Makanya di situ saya mengatakan tidak takut dengan kematian. Sebab apa ya? Kita fungsional hanya sementara menjaga hidup kita. Bagaimana caranya? Gitu. Nah ini secara saya pun termasuk kaget ketika Pak Martin yang mengucapkan hal itu ya. Jelas. Bagaimana itu bisa dijelaskan? Ya karena dia merasakan sendiri dari pancaran ruh, pencerahan itu tadi. Iya. Gitu. Makanya jiwa-jiwa yang sudah mendapatkan pencerahan ini akan dapat memahami suatu ilmu-ilmu yang mungkin orang lain belum dapat menjangkaunya gitu loh. Nah sebaliknya saya sendiri juga bisa berperan dalam proses seperti itu juga karena mendapatkan limpahan yang dalam intensitas yang berbeda lagi nih Pak. Apa yang saya dapat gitu ya. Makanya di situ kalau bisa dokter itu mempunyai jiwa psikologi untuk menyembuhkan si pasien ini dengan kerohanian dulu, dengan pencerahan dulu. Iya. Bukan dengan sebab dan akibat. Iya. Nanti akan menakutkan gitu loh. Betul. Iya. Pencerahan kalau bisa. Secara kerohanian. Sebab akibatnya belum tentu menyelesaikan ya. Belum. Tuh. Karena yang berfungsi di sini adalah roh. Iya. Yang berfungsi betul di dalam tubuh manusia ini adalah roh. Semua kreasi kita yang menggerakkan roh. Supaya pancaran roh itu akan sangat bermanfaat sekali untuk manusia. Akan menyelamatkan manusia. Pancaran dari
rup ini tadi. Lalu dari konten kemarin itu ada hal yang terungkap begini Pak. Tidak semua itu juga bisa terbangkitkan dari aspek rohnya sendiri. Nah, karena begini, mereka tergantung sudah dikatakan menyekutukan ini tadi salah satu di antara pencerahan dan obat gitu. Itu bukan masalah apa-apa. Gitu. Kan ibarat kata antara Tuhan dan hamba ini harus saling terpadu. Itu yang dikatakan Pak Martin sebagai terkoneksi. Tidak, kalau sudah putus koneksinya ya sulit sekali untuk diobati gitu loh. Mau diberi obat apapun tidak akan bisa berfungsi di dalam tubuhnya karena pembuluh sarafnya sudah dimatikan oleh rupnya sendiri. Dalam keyakinannya tidak bisa menyebar atau memerintahkan si saraf-saraf ataupun sesungguhnya dia beredar lewat rotasinya, dia tidak beredar. Dilemahkan sendiri oleh si pikirannya sendiri. Gitu. Lalu bagaimana juga dengan orang yang senantiasa was-was di antara? Nah, itulah stres. Was-was dan bagian dari stres. Was-was itu adalah suatu bentuk dari kesetresan manusia. Ketakutan. Loh. Padahal orang seperti ini tidak datang kepada dokter, Pak. Nah, ya bukan salah siapa-siapa. Gitu. Dan jangan membenarkan siapa-siapa. Pelajari dari dalam kebutuhan tubuh kita dulu. Sebagaimana kita manusia hidup di dunia. Gitu. Bagaimana keselamatan itu akan datang kalau sang juru penyelamat tidak ditemukan? Begitu. Karena alur tadi mesti ada di dalam suatu kedekatan Bagaimana alur ini menjadi alir kan begitu ya kira-kira. Alur itu bisa mengalirkan suatu sumbatan-sumbatan yang tersumbat oleh stresnya pikiran. Jadi obat itu bukan hanya sekedar obat, makanya obat itu bisa dampaknya bisa buruk terhadap tubuh. Ya memang ada efek samping. Efek sampingnya itu. Tapi ya kita harus kelola betul bagaimana efek samping ini kita hilangkan. Efek samping ini kita keluarkan gitu loh. Itu kan harus ada ilmunya. Makanya antara si obat, kita minum obat, nanti efek samping itu kita keluarkan. Bagaimana caranya? Supaya memperpanjang jangkauan di kehidupan kita ataupun daya tahan tubuh kita gitu loh. Gitu. Makanya antara kimia dengan herbal ini tidak boleh dicampur. Tapi bisa dipadukan. Itu. Bukan saling bermusuhan. Itu kalau yang bagi yang bisa meraciknya ya bisa saling berkesinambungan. Diminumin, dampaknya dikeluarkan. Itu kan harus mempunyai pancaran rup tersendiri untuk mengetahui bagaimana mengeluarkan dampak daripada si obat ini tadi kan begitu. Butuh penelitian. Apakah ini ya dari sifat roh sendiri itu dia juga kemudian akan memikirkan agak luas, bukan hanya sekedar harus ini kan enggak. Tidak lah. Memikirkan bagaimana proses dalam tubuh. Makanya rup ini bisa mengetahui dampak apa yang akan terjadi, maka dia daul langsung bukan memangkas tapi mengeluarkan dampak-dampak itu. Supaya di dalam tubuh kita tidak rugi lah gitu. Seimbang gitu. Tidak rugi ya. Makanya kulit bisa menjadi bagus. Jantung bisa jadi bagus, ginjal tambah bersih. Mungkin pencucian darah tanpa menggunakan pencucian darah. Kalau saat yang tepat dia datang. Harusnya tepat datangnya, bukan terlambat. Begini Pak Pri, sebetulnya kan kalau tadi Pak Pri katakan dan yang saya alami sendiri kan hal ini hanya dari kedekatan bisa terjadinya. Ya dari pencerahan ini tadi. Pencerahan. Sementara orang kan menganggap bahwa jauh dan dekat tidak beda. Yang penting obatnya sampai kemudian. Nah ini kan ilmunya. Nah ini dia. Ilmu kerohaniannya. Pemahamannya tentang bagaimana meyakini yang lebih dekat daripada urat nadi ini tadi.
Lah ini kok jauh. Lah bagaimana memahaminya, pola kerjanya? Itu. Kalau bisa ya lebih dekat lebih bagus karena kita memahamkan yang di dalam, kreasi yang di Iya. dalam, karya yang mengkaryakan di dalam tubuh ini. Gitu. Bahkan saya bisa katakan ya, mungkin nanti Pak Pri bisa membenarkan teman-teman. Hal seperti ini tidak bisa diwakilkan, tidak bisa diwakili dengan seperangkat apapun, Ya. kan begitu ya. Karena begini, ruhnya manusia itu beda-beda. Tiap tubuh mempunyai ruh juga. Kalau Iya. diwakilkan, apakah ruh itu bisa mengetahui? Iya, iya. Gitu. Iya. Itu. Ini kan ada perkembangan, kan kadang saya terima pasien itu dia sudah belajar dari Google, belajar dari buku-buku begitu kan. Ternyata mereka terbingung kan, Pak Brito. Jelas karena banyaknya pendapat. Iya, iya, iya. Bukan tidak memberikan suatu pencerahan di dalam suatu apa ya namanya, pemahaman suatu ilmu yang telah digabungkan menjadi satu padu antara ini tadi. Memang banyak sih. Iya, iya. Apapun ramuan-ramuan herbal-herbal yang lain banyak. Iya. Tapi kan bagaimana sang penemunya ini tadi, sang penelitinya ini tadi, ilmuwannya ini tadi. Kadang-kadang tuh seperti aneh ya. Kadang mereka datang kepada saya sudah dengan membawa berita-berita dari tulisan-tulisan itu, dengan kebingungannya juga. Bahkan di saat bertemu ini, padahal kita ini yang bisa memberi jawaban itu kok malah seolah-olah masih bingung juga di hadapan kita begitu ya. Iya, ya itu pasti membingungkan yang memberi pencerahan. Ya tentu ya. Karena dia susah untuk menerimanya. Oh begitu. Mengandalkan apa yang dia makan. Ya, ya. Gitu. Jadi tidak memfungsionalkan betul, tidak meyakini sesuatu apa. Jadi tidak yakin karena perjalanannya juga tidak diyakini. Oh iya, iya. Makanya kita menghidupkan dulu nalar, akal. Ya. Baru nanti hasilnya hati yang merasakan. Oh iya, hasilnya ada di dalam diri manusia. Nah itu yang tadi saya katakan dengan pasien tadi kan, dalam bingungnya itu saya katakan, nah kalau ibu mau melawan fakta yang sudah saya tunjukkan, toh yang merasakan ibu sendiri, bukan artinya kata itu dalam pengobatan seperti itu ya. Mungkin kebanyakan orang dikira dimarahi. Iya. Padahal kita beri pencerahan supaya paham bagaimana perjalanan dari seorang peneliti ataupun menemukan sebuah obat-obat ataupun ramuan ini tadi bisa dipahami. Sirupnya ini bisa diyakini. Kan sementara sekarang yang penting minum sembuh. Yang penting minum sembuh. Bukan begitu sebetulnya itu. Bahkan ada yang berani menjanjikan sembuh dengan akan dengan obat pun belum tentu sembuh gitu. Tapi ini sekarang agak ruang yang lebih ke dalam lagi ya Pak. Saya sendiri kan hanya menggunakan apa yang saya dapat untuk kepentingan tugas saya sebagai dokter gitu kan. Tetapi di dalam proses pembentukan saya sendiri yang lebih berat, yang lebih berat itu tugas seorang peneliti. Oh gitu ya. Ya jelas akan berisiko tinggi soalnya. Oh iya. Nah di situ lebih berat lagi karena harus dibuktikan betul. Lama pembuktiannya, tidak setahun 2 tahun, bahkan puluhan tahun baru bisa anukan gitu loh. Itu perjanjian dengan nyawa kita soalnya. Kalau kau sampai menciptakan sesuatu yang merugikan orang lain, berarti benarkah kau seorang juru selamat ataupun menyelamatkan manusia? Begitu. Iya, jadi kalau kemarin kayaknya jadi ada sambungannya. Kemarin saya berbicara tentang bagaimana Pak Martin itu meneliti dirinya sendiri untuk dirinya kan. Jelas. Sekarang kalau Pak Pri kan beda lagi nih, meneliti sesuatu untuk bisa dirinya dan nanti hasilnya kalau sudah terbukti dianukan kepada orang lain, terbukti pula, ya barulah dianukan. Jadi kan yang pertama kan nyawanya tadi kan nyawanya sendiri yang menjadi taruhannya sebagai gitu ya. Taruhan terbesar karena tanggung jawab pada ruhnya sendiri. Lebih baik saya mati sendiri daripada
saya merugikan orang lain. Makanya katakanlah, jagalah dirimu sendiri, obatilah dirimu sendiri sebelum mengobati orang lain. Iya. Gitu. Iya. Supaya Nah, kita tidak merugikan orang lain secara ini sebetulnya agak fatal gitu. sebuah petunjuk, tetapi dalam sebuah sastra kalimat bahwa obatilah dirimu sendiri ini tadi kan sebetulnya Pembuktian, karena Pak Presiden sendiri melakukan pembuktian pada dirinya sendiri. bukan pada tikus, bukan pada Tikus hewan. marmot itu enggak. Melakukan pembuktian dengan taruhannya dirinya sendiri, jadi penelitian yang langsung dengan satu sampel yaitu dirinya dulu. Baru kemudian bisa diberikan pada yang lain. Kalau saya hanya sebagai penyalur atau pemberi tempat bagi seseorang karena saya memang kan cahaya nyarup itu perjalanannya berbeda-beda dengan apa yang dibawanya, kemahiran yang dibawanya di dalam hidup ini kan gitu. Makanya antara sang pencipta dan yang dicipta ini harus tidak bisa terpisah. Tidak bisa terpisah. Jadi bisa memahami ini ilmu urip, ini ilmu tubuh. Nah, si dokter ini hanya menyalurkan dari apa yang telah di ilmu uripnya dibelikan kepada seorang dokter untuk mengharamkan kerohaniannya dan meyakini suatu hal yang harus didapati kepada pasien. Kan seperti itu. Jangan-jangan memang definisi katakanlah ada istilah juru selamat, juru penyembuh itu memang seperti itu. Meskipun itu bernamakan dokter, ya juru penyembuh. Jadi menjadi juru penyembuh. Ada juru penyelamat, itu sang penciptanya. Iya. Itu dalam penelitian saya dan pembelajaran di dalam lingkup ya tidak banyak lah katakan yang belajar di situ gitu. Berarti sebenarnya kalau di secara di kalimat dari kata juru penyembuh nih, dokter kan sudah harus tahu bagaimana dia menyembuhkan dirinya sendiri, baru menyembuhkan orang lain. Ya kayak dukun lah gitu. Ya. Tapi kalau juru selamat ini berarti dia sudah menyelamatkan dirinya sendiri. Seharusnya. Begitu ya. Itu. Berarti tidak semua orang bisa dong berbicara dalam konteks seolah-olah dia bisa menyampaikan sesuatu. Ini nanti kan, ini kan ya tergantung saja lah. Bukan bisa atau tidak bisanya. Tinggal keberaniannya saja. Oh iya. Mau berisiko kepada orang lain atau kepada dirinya sendiri dulu? Iya. Nanti kalau kepada orang lain menanggung dosa dirimu. Iya. Makanya katakan apakah cahaya rup ini? Maka akan berfungsi di dalam hidup cahaya rup ini tadi. Bukan hanya sekedar kebatinan. Iya. Yang diyakini kebatinan itu akan menyelamatkan hidupnya manusia, bukan? Makanya ilmu kebatinan seorang dokter dahulu, dokter ataupun dukun, itu mencari penemuan-penemuan dari alam. Itu dibuktikan dulu baru nah itulah fungsional rekayasa bagaimana genetik manusia ini tetap bertahan di dalam tubuhnya. Genetik manusia ini tetap sempurna di dalam tubuhnya. Itu. Jadi yang mengelola ya rup ini tadi. Tuh. Sebetulnya seorang Hippocrates kalau dari penuturannya Pak Pri itu juga seorang yang dulu itu merubah sesuatu yang mitos ini menjadi wujud kan begitu. Sama seperti dukun dikiranya mitos. Padahal seorang peneliti. Nah, bagaimana itu bisa kan ada akhir-akhir zaman sekarang ini dukun itu tidak membawa suatu perwujudan yang nyata, hanya membawa doa. Iya. Nah, doa itu kan ada ilmunya kalau kita pahami. Oh, fungsionalnya doa itu seperti ini. Kita fungsikan ini kan itu doa dalam Jawa itu mempunyai rahasia-rahasia tersendiri kalau bisa memahaminya. Makanya dikatakan Hono Coroko itu membawa pengobatan yang sangat luar biasa. Bukan hanya dihafalkan untuk membaca. Ataupun Alibata itu sama fungsionalnya. Ataupun Injil itu sama juga. Bersama dengan Roh Kudus ini tadi sama aslinya. Fungsionalnya untuk menyelamatkan manusia. Gitu. Sebagai juru selamat di muka bumi ini. Itu. Makanya
Saya hanya mengambil fungsional yang bermanfaat di dalam dari kitab-kitab itu tadi, Jawa kah, Al-Quran kah, Injil, kita ambil, bukan untuk menyalahkan. Itu jangan menganggap apa yang dijalankan sudah benar kalau kita belum mengambil kemanfaatan daripada kitab-kitab itu. Dan fungsional itu kan tolak ukur atau yang bisa ditemukan oleh si ruh itu sendiri. Ya? Karena ruhnya menyimpan suatu rahasia khusus gitu loh. Iya. Ya dikatakan ya kekudusan ini yang dibawanya bangkit untuk sebagai mengelola dari ilmu yang telah dibawanya dari alam keabadian itu tadi kan seperti itu. Baik. Tuh. Saya kira ini bisa menjadi pemicu yang bermanfaat sekali ya. Termasuk saya yang juga dalam proses untuk memahami diri saya sendiri akan merasakan manfaat itu secara langsung. Karena bagaimanapun, sebagaimana saya bisa mengerti rasanya seorang pasien dengan Pak Martin kemarin, ini kan unik ya Pak. Baru saya merasakan apa ceritanya Pak Martin sebagai pasien, saya kemudian juga jadi bisa mengenali hal itu dari pelakunya sendiri kan begitu. Ya sama seperti saya pada saat setelah mempraktekkan di dalam diri saya memberikan kepada pasien-pasien yang saya tolong pada saat di dalam praktek-praktek itu, walaupun mungkin di situ tidak ada bayaran. Iya. Gitu. Iya. Hanya dibiayai. Itu bukan bayaran, biayai kehidupan makannya. Gitu ya. Ya. Karena sebetulnya kan ilmuwan itu memerlukan ruang bergerak dan ruang mewujudkan gitu ya. Ya ada sarana dan prasarananya. Kalau nggak ada yang sarana dan memprasaranai, ya nggak akan bisa terwujud. Ya. Antara ilmu ini goib. Harus mewujudkannya bagaimana? Karena yang membawa ilmu adalah roh. Ya. Gitu loh. Cuman saya ada satu gini Pak Pri, dalam pemikiran yang hari ini tadi saya dapatkan bahwa hasil sebuah perwujudan itu bukan kemudian dengan misalnya orang yang bisa ngirim pesawat antar planet itu bisa menjadi kemudian wow, ini bisa wow betul ya. Sedangkan yang penelitian dari aspek yang lebih dalam jangkauan seperti Pak Pri, nyatanya juga manfaatnya bisa ditemukan sebegitu, itu bagaimana keterangannya? Kan keterangan begini, kalau memahami keluar itu kan bukan untuk tubuh. Oh iya. Kalau memahami ke dalam kan untuk tubuh. Iya. Itu. Makanya ibaratnya jangan percaya dengan goib yang ada di luar, percaya goib. Walaupun memang goib yang ada di luar itu ilmu-ilmu yang untuk kendaraan sebagai perantara kita untuk sampai kepada tempat lain. Baik. Itu goib yang ada di luar mengantarkan kita. Itu juga tidak salah. Makanya tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Kita mencari nganunya saja, kemanfaatan fungsionalnya. Gitu. Kemanfaatannya di mana? Inilah mungkin salah satu wacana. Kebanyakan orang-orang belum memahami suatu perbuatan. Wacananya untuk apa sih? Iya. Nah, itu suatu gerak dan perbuatan yang disepakati kadang bisa menipu di antara salah satu di antaranya. Nah, kalau tidak bisa memahami fungsionalnya dalam penggapaiannya itu tadi, kesepakatannya itu tadi. Di situ. Ya dikatakanlah mungkin Yudas. Atau pengkhianat gitulah. Kalau di dalam Kristen seperti itu ya. Karena tidak tahu tujuannya untuk apa dia belajar kerohanian ini tadi. Harus sampai bisa membedakan betul antara mereka dan kita. Harusnya. Kan itu sebetulnya kembali fungsional tadi ya. Makanya kalau dikatakan ilmu yang berguna itu ilmu yang bermanfaat. Untuk manusia lain. Dan tubuh kita. Makanya pertama pada tubuh kita dulu, baru orang lain. Gitu. Makanya dikatakan itu adalah
sembuhkanlah dirimu sendiri, obatilah dirimu sendiri sebelum mengobati orang, itu praktek. Ilmu pembuktian. Pembuktian dia. Itu sudah enggak tahu zaman saya waktu masih kecil itu sudah dapat dari orang tua gitu loh. Karena Bapak juga mencari-cari sesuatu yang mungkin belum sempurna. Gitu. Iya. Ya ibarat Pak Marten, bapaknya nggak sekolah, dia sekolah supaya lebih tahu. Ya saya sama, Bapak mencari-cari supaya kan saya sekolah lagi supaya lebih dari orang tua. Oh iya. Gitu loh. Iya. Iya. Makanya didapatilah pancaran rup yang dapat menyelamatkan di antara manusia ini tadi. Sebetulnya kalau itu kita katakan kemarin itu dendam, itu sebetulnya sebuah kesolehan ya. Artinya itu sebuah amarah. Amarah yang membangkitkan. Membangkitkan ya. Gitu. Bukan amarah yang merusak atau amarah yang membunuh orang lain, mematikan orang, tapi amarah untuk mengetahui, menjaga diri kita gitu loh. Itu pun perlu energi sebetulnya. Perlu energi, kemampuan, kecerdasan. Gitu. Tapi sisi lain itu kemudian memuliakan orang tua juga. Jelas. Ya, kasus seperti itu. Lah sifatnya, ilmunya yang dibawa oleh anaknya ini tadi gitu loh. Iya. Gitu. Berarti kenapa ya ilmu ruh ini kok kemudian seperti multidimensi begitu? Jelas. Karena ilmu ruh ini kalau yang paham ya bisa berfungsi untuk orang lain. Iya. Kalau untuk dirinya sendiri seminimal mungkin untuk dirinya sendiri. Seminimal mungkin. Iya. Lebih luas lagi kalau bisa ya untuk orang banyak, kemaslahatan umat gitu loh. Disitulah fungsionalnya ilmu yang kita gali dari alam kebatinan dan dalam alam dunia ini tadi. Ya. Maka sampainya pancaran kita ini pada pembuktian ini, sifat-sifat perbuatan menolong orang lain tanpa pamrih. Ya. Itu dalam pembuktian kalau saya. Menolong orang tanpa pamrih itu dalam pembuktian, dalam praktek. Sebab sudah diujikan kepada diri kita sendiri dulu. Kita buat untuk orang lain supaya merasakan seperti apa yang kita rasakan. Sebab penyakit yang ada di dalam diri saya juga terbatas. Terus yang dikeluhkan orang lain juga berbeda. Iya. Itu apa yang sebelum dimakan orang lain, saya makan dulu. Ada dampingannya enggak, resikonya enggak gitu. Dalam proses lama, panjang, dibuktikan. Kalau nggak ada resikonya, ya saya berani. Oh, ternyata bisa. Karena pada diri saya, ibarat kata, tidak berdampak buruk, malah semakin bagus di dalam mungkin kulit lah, postur kulit, postur penuaan dini. Penuaan dini bisa berubah gitu. Iya. Malaria penuaan dini itu ada kayak di Mambramu itu sudah terbukti saya. Iya. Penelitinya dan menemukan suatu kenyataan bisa memulih halus lagi. Seperti orang kena penyakit gula kan seperti itu. Iya. Nanti bisa halus gitu. Itu memang pengakuan Pak Marten dan kesaksian dari Nah, inilah makanya rup ini apabila ketemu dengan ilmu rup, dia akan genetik manusia ini akan kuat. Oh, begitu ya. Jadi tubuhnya manusia ini akan berkembang dengan alamiah. Karena apa yang kimia yang ada di dalam tubuh dibersihkan gitu. Makanya herbal itu diantaranya untuk membersihkan harusnya. Karena kenapa tidak boleh dicampur dengan obat-obatan? Karena ya fungsionalnya berbeda. Iya. Manfaatnya sama untuk menangkal suatu penyakit. Dan fungsional kedua untuk membersihkan dari kimia-kimia yang ada di dalam tubuh. Gitu. Ini saya jadi apa yang sensasi saya rasakan tadi siang waktu pemeriksaan pasien bersama perawat. Pada saat kita mau mulai berjalan, kita ini memberi loh ya, jangan, artinya niatkan kita untuk memberi itu kan tidak tidak justru, artinya kan kita membangun kebersamaan dengan perawat nih maksudnya tadi seperti itu. Kasih lah. Membangun gitu kasih. Ya, melayani dengan kasih. Melayani dengan kasih sayang. Nah, sekarang pertanyaan saya begini Pak. Pada saat Pak Pri tadi bercerita tentang menolong orang, ini kan memberi bukti gitu ya, bukan janji. Bukan janji. Iya. Orang rup ini tidak pernah akan memberi janji.
Suatu saat janji itu belum tentu bisa tepati, tapi apa bukti pasti akan dibuktikan gitu loh. Akan membawa bukti yang nyata. Nah, dikatakan Roh Kudus datang sebagai juru penyelamat. Iya, iya. Itulah ilmu pengetahuan yang dibawa oleh ilmu-ilmu kebatinan ini tadi digali. Iya, Nah, iya. seperti itu kemanfaatannya itu mungkin. Baik, Pak Pri, tadi Gitu. banyak sekali yang kita bisa dapatkan. Mungkin ada kalimat-kalimat untuk menutup konten kita ini sebelum kita tutup. Ya, marilah kita bersama-sama menjaga ruh dan tubuh kita ini dengan baik. Jangan kita rugikan tubuh kita ini hanya dikotori dengan kimia-kimia. Kimia apa obat-obatan itu juga tidak jelek, bagus. Gitu. Tapi kan harus kimia, kita harus tahu bagaimana cara membersihkan sampah-sampah yang ada di dalam diri kita ini tadi yang tidak bisa dikelola oleh tubuh kita. Itu prolog apa kata penutup saya, yang mudah-mudahan bisa disadari oleh manusia ini. Makanya diantara ruh dan tubuh ini harus seimbang. Loh, jadikanlah makananmu sebagai obatmu, jadikanlah obatmu sebagai makanan. Nah, harus bisa saling melengkapi gitu loh. Kalimat dari Pak Hippocrates seperti itu kan ilmunya ilmuwan, peneliti gitu. Matur nuwun Pak Pri. Oke, itu dahulu.